Masih di Talk Show Suara Rakyat, seluruh pemirsa yang ada di Seria Nusantara TV, dan kita tidak terasa sudah ada di sesi ketiga ya. Kalau berbicara tentang sesi ketiga ini adalah, aduh kayak cepet banget udah ketemu sama closing statement aja. Tapi tidak semudah itu Fulgozo. Saya pengennya masih tetap ngobrol lama nih sama Mas Tommy nih ya. Apalagi tadi pas waktu kita off air, nggak on cam gitu, kita sempat ngomong, Mas, aku bingung nih Mas, masih lanjutin yang tadi tuh musik indie sama band-band artis papan atas sekarang pun mereka juga sudah berusaha untuk memproduseri diri mereka sendiri. Itu gimana ya Mas ya? Nanti kalau ada penonton yang agak kritis, kamu gimana sih tik ngemsi musik indie, tapi yang kamu performkan ini, yang kamu present ini band-band besar gitu kan? Nah ternyata nih ada garis benang merahnya Mas. Ternyata ketika sebuah band itu berawal dari indie, cara mereka memasarkan produk karya mereka secara indie, tapi akhirnya mereka semakin besar, semakin punya dana yang kuat, dan mereka sudah masuk untuk memproduksi dan sudah masuk ke industri dengan massal, itu sudah bukan indie lagi berarti. Iya, memang seperti itu ya. Jadi analogi berpikirnya tadi kan seperti yang kita katakan, bahwa ketika kita bermusik, kita harus siap masuk ke industri. Untuk istilah indie kan hanya untuk sebutan sebuah band atau seorang musisi yang lagi berjuang nih karena keterbatasan, survive. Karena keterbatasan dia melakukannya sendiri. Keterbatasan kan bisa saja kan karena faktor ekonomi, kesempatan misalkan semua orang lah, saya percaya semua band pengennya ya dipegang label besar lah. Label besar, kemudian mereka bisa di-create betul-betul, dipopularkan betul-betul. Nah, secara betul. Cuman ya, karena faktor kuota yang tidak terpenuhi dari band itu, mereka kan akhirnya menarik diri untuk berpikir realistis. Kalau saya berharap bahwa saya akan diterima di major label, itu kapan? Sementara saya berproses terus, saya berkarya, saya harus berproduksi sendiri, dan karya ini tidak boleh menganggur, dia harus tetap diupayakan. Nah otomatis saya melakukan, misalkan merekamnya minta bantuan dengan teman atau ke home recording. Apalagi zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang tuh lebih enak karena hampir semua orang bisa merekam karyanya sendiri di rumah, di kamar. Kalau tahun 90-an, teknologi ya. Iya, kalau tahun 90 itu band yang tidak lolos di TV, di rekaman, berarti dia hanya mandek di situ. Ya. Kalau sekarang enggak. Semua punya banyak pilihan untuk melakukan apa yang mereka mau. Sudah banyak kesempatan buat explore. Bahkan mereka enggak berpikir diambil label besar sekarang. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau kita bicara lagi di tempat lain, di TV pun banyak acara yang diambil dari misalkan kreator YouTube yang disiarkan di TV, dibeli hak siarnya. Banyak kan? Oke. Kalau dulu kan orang pengen populer masuk TV. Kalau sekarang sudah ada YouTube, TV sudah nggak perlu. Band punya harapan itu sebenarnya. Cuman untuk masuk ke YouTube tidak semudah seperti kita membuka pintu rumah kita sendiri. Banyak aplikasi yang harus kita kuasai, banyak ya kan, kemampuan yang harus kita penuhi di situ. Apakah dengan misalkan kita bikin lagu, merekamnya, kemudian membuat video klip, terus kita share di kanal YouTube, terus jutaan viewer? Enggak juga. Enggak, harus ada perjalanannya. Nah, ternyata setelah saya pikir-pikir, justru bermusik di zaman sekarang tuh lebih sulit daripada zaman dulu. Iyalah. Misalkan artis sekarang sama dulu lebih gampang-gampang susah kali ya Mas ya, lebih. Kalau sekarang ya seperti yang kita bicarakan awal tadi ya. Kita misalkan 7 orang di dalam ruangan ini diminta untuk buka HP semua. Dicek satu-satu nggak ada yang sama. Yang dibuka nggak ada yang sama. Kalau dulu misalkan kita kasih radio, begitu radio itu nyantol satu lagu, semua pasti dengar.
berarti semua satu frekuensi. Iya. Nah, makanya band-band dulu tuh everlasting, lebih banyak dikenal, lebih abadi lagu-lagunya. Kalau sekarang kan cepat sekali. Aduh, sebenarnya banyak nih yang pengen aku tanyain nih Mas, termasuk ini nih, banyak ya, termasuk itu loh. Kenapa sih musisi sekarang itu, termasuk juga musisi lawas yang sekarang masih eksis ya, cara pembuatan, cara mereka untuk menyentuh hati kita dengan lirik-liriknya udah jadi beda-beda semua. Itu kenapa ya? Apa yang mempengaruhi mereka seperti itu ya Mas ya? Gini, kalau zaman saya dulu ya, sebenarnya kalau dibalikin lagi bisa tuh pertanyaan, Yote Kono sama yang bikin, kenapa bikin seperti itu? Tapi kok bisa kompak gitu loh? Kalau anak sekarang kan istilahnya anak senja ya. Anak senja. Itu kebetulan saya kan juga penulis ya. Saya juga penulis, saya juga penyair. Oh gitu. Jadi Mas pasti tahu banget. Ini kenapa sih Mas? Kira-kira apa yang bikin pergeseran kualitas pembuatan lirik ya kalau aku bilang gitu. Jadi karena gini, musik itu kan tidak hanya berkaitan dengan instrumen. Lirik itu kan juga bagian dari bunyi. Kata itu adalah bunyi. Nah, mereka tidak pernah memperhatikan setiap penulisan lirik itu, kebagusan kata-katanya, gitu, filosofi lagu itu sendiri. Makanya saya lihat lirik-lirik anak senja sekarang tuh apa ya? Cantiknya cantik pupur itu loh, make up gitu loh. Dia memang tidak alami, bukan dari pemikiran yang smart. Kalau kita dulu ya, kita dulu kan, kalau saya dulu waktu mengatakan suka sama cewek itu kan pasti nulis surat. Sebisa mungkin saya keluarkan kemampuan berbahasa saya. Saya memuja dia bagaikan apa yang ada dalam pikiran saya dengan kalimat. Sekarang saya kasih ke anak muda sekarang gitu. Coba kamu, ini ada kertas sama ballpoint, tulis satu surat untuk kekasihmu. Nggak ada yang mampu. Nggak ada yang mampu. Paling pakai WhatsApp. Di mana? Di rumah. Sudah makan? Sudah. Udah gitu Pak. Dulu enggak. Okay. Bahkan untuk mengatakan aku rindu kamu itu panjang, narasinya panjang. Ya. Bahkan bulan dilibatkan. Iya, nggak mungkin juga kita nulis surat satu lembar ya, A4 terus aku rindu kamu cuman gitu aja nggak ya? Itu dulu ya Mas ya. Ini berarti dengan itu kan akhirnya akan mempengaruhi bagaimana kita menulis lirik. Makanya orang-orang dulu kayak Piyu, liriknya bagus, Dani, bagus. Dan seorang musisi itu dia harus seorang yang gombalis ya. Dia harus seorang gombalis. Dia harus pandai menggombal. Iya, berarti terkorelasi juga dengan budaya. Budaya apa yang terjadi di masyarakat zaman sekarang dengan masyarakat zaman dulu. Iya, kalau orang-orang sekarang budaya kan, membaca, budaya menulis. Ya, literasi kan. Kalau sekarang kan sudah mulai luntur ya, budaya membaca, budaya menulis. Itu nampaknya sudah mulai luntur dan itu juga ikut mempengaruhi bagaimana kualitas lirik ya. Makanya kan saya tuh kadang sering bisa sedalam itu ya kalau kita gali ya Mas ya. Makanya saya tuh sering jengkel kalau padahal kalimat di WhatsApp tuh kan hanya berapa penggal itu. Keterangan sudah jelas ya. Nanti jam berapa Mas acaranya? Baca itu ada itu. Keterangan itu ada. Masih nanya. Budaya kan membaca itu kan. Kadang kalau kita mau belanja online kan ada itu, sudah ditulis di situ. Yang nggak ada jangan ditanyakan. Masih tanya aja, budaya kan baca. Budaya kan membaca. Itu yang simple aja lah. Okay. Makanya kalau gini ya, bahkan setiap zaman itu membawa apa ya, ketajaman berpikir bagi setiap orang itu beda. Iwan Fals ketika zamannya Soeharto sama zamannya sekarang Jokowi sudah beda. Usia seorang musisi juga mempengaruhi. Ya kan? Nggak mungkin kita sudah kakek-kakek mau. Cara berpikirnya juga sudah berbeda. Iya kan? Zaman mahasiswa kita galak boleh lah. Kualitas berpikirnya ya kan? sudah berbeda. Tapi ketika sudah mulai dewasa masuk partai jadi lunak. Nah ini parah ini. Iya. Banyak loh Mas tapi. Banyak. Banyak loh Mas. Nggak minat masuk partai Mas. Saya nggak minat saya. Ketika dari saya malah minat nyalonkan wali kota Solo saya. Dari unsur independen. Dari Forum di Solo nanti saya menyalonkan. Forum di Solo. Semoga nanti segera terrealisasi ya Mas. Jadi wali kota di Solo maksudnya ya. Wali kota ketoprak. Oke, Mas Tommy,
balik lagi ke musik indie. Jadi ketika musikmu, band indie itu sudah memproduksi, sudah mulai komersil, sudah mulai massal, itu masuk industri itu berarti sudah bukan indie lagi. Berarti kamu sudah mulai menjejaki mayor, sebuah major label semacam itu ya. Nah itu titik parameternya di mana kamu udah masuk, berarti kamu sudah mulai ini nih, sudah masuk ke ranah situ nih. Kamu belum nih. Itu yang ngomong-ngomong nih aku penasaran juga nih, yang sudah pernah jadi bagian band, jadi bagian dari Forum Indie Solo tuh apa aja Mas? Kalau yang sekarang lagi happening di kalangan anak muda. Bagian apa? Ada banyak band kan yang tentu saja di situ ya. Bandnya apa aja? Banyak ya, maksudnya yang genrenya atau namanya? Namanya, yang sekarang lagi sering main di gigs gitu mungkin. Ada Bintang Jingga, ada Aubrey ini nampaknya udah agak sudah lama juga ya bandnya. Kemarin baru konser tuh di alun-alun Satyanegara Sukoharjo. Terus ada Baraya, ada Abimanyu, band saya The Gentleman itu. Banyak sih, banyak. Ada Ozora. Terus bandnya Riza tuh apa tuh namanya tuh? Susah banget aku. Apa? Jenis Lanova itu susah banget tuh ngapalin. Jenis Lanova itu. Oh iya, kalau Mas sendiri bandnya alirannya apa Mas? Kalau saya blues, rock and roll. Blues. Kiblatnya, influence-nya musiknya ke siapa? Saya lebih ke Led Zeppelin ya. Led Zeppelin. Hendrix gitu. Karena saya memang yang membuat saya itu main band Led Zeppelin sih. Mungkin kalau mereka tidak diturunkan ke muka bumi saya nggak ngeband. Berarti itu kayak Dewa pas waktu album mirip-mirip Led Zeppelin tuh ya? Kalau itu bareng sama apa? Pangeran Cinta itu ya? Itu kan mirip-mirip kalau Dewa itu ya? Album pertama yang Kangen Ku Kan Datang itu kan itu covernya kan seperti albumnya Yes, Tales of Topography Ocean. Dan ini suruh kesini saya kasih tunjuk nanti. Ya nggak apa-apa, dan itu kan orang kreatif yang mengkreasi karya orang gitu. Ini nggak apa-apa, kreativitas itu kan banyak kayak macamnya ya. Kayak lagu Detik, itu kan awal-awalnya kan mirip lagunya Led Zeppelin Mas. Ya, itu ya. Itu memang kan boleh lah nggak apa-apa. Terus itu lagunya dia yang Cintaku Tertinggal di Malaysia itu mirip banget dengan Redless Queen lagunya Kayak. Boleh diputar, cuman ganti lirik. Kayaknya itu Dani itu beli copywriternya. Bukan mencontek, bukan mencuri ide orang, tapi ya dia sah-sah aja melakukan itu karena sudah berhubungan langsung dengan label misalkan gini, yang bersangkutan saya misalkan pengen mengalihbahasakan lagunya Led Zeppelin. Saya beli kan copywriternya kan. Saya mau beli nih. Ya nggak apa-apa, sah saja. Cuman kalau orang yang nggak paham kan dikira kan Dani kan nyontek. Copy paste. Iya kan? Kecuali kalau misalkan dia ngambil berapa bar dari lagu orang satu, terus dibelokin ke lagunya dia sendiri ya nyuri. Oh nyuri ya gitu ya. Tapi kalau sama diganti lirik kayak misalkan Cintaku Tertinggal di Malaysia itu kan lagunya Kayak. Banyak loh Mas. Kayak lagunya Soulja yang Bersamamu itu mirip juga sama lagunya No Doubt yang Underneath It All. Yang awal-awalnya. Saya pikir wajar sih kan. Terus akhirnya di belakangnya diinin gitu. Nadanya kan cuma sampai berapa sih? 7 kan? Cuman pas waktu itu aku sempet juga tanyakan sama Danar vokalisnya Soulja, Mbak yang ini kok mirip ya sama ini? Emang itu mirip banget, jawabannya cuma segitu aja. Udah tidak memberikan jawaban yang lainnya lagi sih memang. Dan memang mengakui kalau itu emang sama gitu pas awal-awalnya gitu. Iya, dan memang manusia itu adalah makhluk pencontoh yang terbaik. Kalau dia tidak mencontoh, dia bukan manusia. Iya. Kita bisa berjalan, kita bisa bicara, kita melakukan sesuatu, berpakaian bukan karena tiba-tiba bisa. Kita mencontoh orang kan. Oh, cara berpakaian seperti itu diajari. Kalau dari genre musik kayak metal, kayak punk sendiri, ada nggak sih Mas yang masuk udah jadi bagian dari Forum Indie Solo? Kalau punk belum ada ya. Nggak tahu ya kenapa ya. Ini padahal eranya punk loh sekarang nih. Nggak tahu ya. Mungkin bagi mereka itu band indie itu kayak
band pop gitu ya. Iya gitu ya. Mungkin pikiran mereka kan band pop yang menyek-menyek itu mungkin. Padahal bagian mereka sebenarnya juga indie juga terus sih. mereka itu indie terus menganggap dirinya band underground gitu mungkin ya. Oh gitu. Ya mungkin ya. Kan saya nggak pernah bersinggungan dengan mereka jadi saya nggak tahu pola pikir mereka. Oh gitu ya. Jadi mungkin pikirnya mereka gitu. Kamu band menyek-menyek itu. Band indie dengan mungkin band pop ya. Yang band pop. metal yang black metal, death metal itu. Death metal nggak mas? Belum ada ya Ya mas? sebenarnya indie kan mereka juga. Indie juga, belum ada mas? Nggak ada kan? Nggak ada bahkan. Nggak tahu ya mereka mindset. Iya saya lihat juga gitu. Saya lihat kok nampaknya ada kayak ada apa ya? Sekat gitu ya musik ini. Udah 20 ya, 20 menit. Aduh, saya malah sebenarnya pengen nih. Kita nanti akan undang buat sesi kedua mungkin ya. Di episode selanjutnya ya Mas ya. Kita akan rumpiin bagaimana nih perkembangan musik ini kenapa bisa terjadi sekat di sini nih ya. Kenapa ada sekat di mana teman-teman kalau mereka bilang underground ya, tapi kalau aku sih males ya ngomong underground ya Mas ya, jadi lebih ke sebenarnya underground itu istilah yang sering dipakai Ucok Harahap itu kan keyboardis sekaligus vokalisnya Aka dulu. Musik ground tahun 70 tuh Indonesia tuh pernah mengatakan bahwa band rock, band bising itu band ground karena mereka tidak hanya kalangan minoritas saja menyukai musik mereka sehingga mereka selalu perform ini atau bahkan memang bahkan disengaja biar mereka hanya di bawah tanah terus. Tapi sekarang lagi eranya punk nih Mas saat ini. Jadi setiap ada pertunjukan dengan musik-musik punk itu pasti rame. Kecuali yang nggak produktif loh. Karena sempat punk saya juga mempelajari punk ya. Saya juga banyak buku soal punk, saya banyak kaset punk. Musik semua saya pelajari. Jadi kalau misalkan orang-orang yang pengen beradu argumentasi dengan saya layani. Jadi mereka terbuka pola pikirnya itu. Jadi apa tuh namanya? Jadi sudah bukan underground lagi Mas. Jadi sebenarnya sudah mereka tampil secara umum gitu. Mereka sudah banyak mendatangkan massa juga. Cuman ini karena dari kemarin juga saya ngelihat forum indie, bukan forum indie Solo. Jadi ketika ada sebuah komunitas tempat ngumpulnya teman-teman musik indie gitu tuh, itu pasti hubungannya sama band-band yang genre musiknya itu ada popnya, entah itu rocknya tetap ada popnya, pop rock, kemudian pop apa gitu kan, mesti ada yang maksudnya lebih soft gitu loh Mas, lebih bisa isi listening lah. Gitu iya, kan? Sebenarnya kan genre pop tuh nggak ada. Itu saya katakan itu sweet sound. Pop itu kan dari populer kan? Lebih populer. Jadi kalau musik rock era tahun itu populer ya berarti kan sebenarnya kan dia nge-pop. Iya, lebih isi listening lah Mas gitu kan ya. Jadi bukan musik keras gitu loh. Nah, kenapa sih tidak bisa bersatu? Nah, oke, tapi sayang sekali saya sudah dikasih tanda terus ini oleh Mas produser ya. Jadi satu closing statement Mas untuk teman-teman nih indie dari semua genre ya. Jadi nggak dari kalangan Anda aja. Karena ini ternyata ada band-band tadi yang sudah disebutkan itu tetap ada aliran rocknya, ada jazznya, ada segala macam, tapi lebih ke komersil ya Mas ya. Larinya ke sana gitu loh Mas. Bukan komersil juga sih artinya gini, susah ya ngomongnya. Kalau di forum Indie Solo memang tidak memaksa band untuk bergabung. Cuman kami menyediakan tempat untuk kalian bisa berkreasi, bisa main bareng di satu panggung, bisa saling mengenal, sharing soal apapun musik. Terus kemudian kita juga bisa kolaborasi, itu yang penting. Dan ketika ada band-band yang tidak bergabung dan tidak ingin bergabung, ya saya nggak masalah juga sih, karena bagi saya kalau mereka sudah menemukan identitas mereka sendiri, mereka sudah menemukan habitat mereka sendiri, ya lakukan itu yang terbaik. Mungkin bagi mereka sekarang yang terbaik ketika mereka melakukan itu, ya udah nggak apa-apa, tanpa forum Indie Solo pun mereka bisa jalan, bagus lah. Artinya ini sebagai alternatif. Kami menawarkan sebuah alternatif bahwa ini loh ada forum Indie Solo, kalian kalau misalkan kebingungan ingin nyari tempat untuk berkreasi, konser, perform, kita akan bikinkan, gitu. Jadi sebuah alternatif untuk suatu kejenuhan di teman-teman yang main ngeband sih.
Oke. Ya, saya yakin semua pasti jenuh di band-band itu. Mau di underground, mau di upground, atau di mana pun pasti jenuh. Ya. Nampaknya ini kali ya Mas ya, kalau ngelihat dari dari panjang lagi nih forum Indie Soul nih, kayaknya musiknya lebih ke teknikalnya gitu ya, kelihatan mereka tekniknya gitu lebih kayak musik-musik anak teman-teman pasti identiknya sama yang sering ikut festival band gitu-gitu ya. Enggak juga justru ya? Enggak ya, karena banyak justru dari forum Indie Soul tuh jadi mainnya yang genrenya bersih banget gitu. Iya, sweet sound. Ya mainnya kayak Aubrey, gitu. Kayak Bintang Jingga, Baraya itu kan enggak terlalu menguras otot leher kan? Cuman gitu, di band saya aja. Gitu loh. Ya kalau teknik pasti ya. teknik bener dalam tanda kutip. Ya jenis musik-musik yang ya bener gitu loh. Maksudnya yang kayak di festival-festival gitu dan teknik dengan teknik. Enggak sih. Ya. Kalau di festival itu kan saya juga pernah mengalaminya, itu kan 2001 Love Labor itu. Itu pun ya karena rocknya itu kan rock yang setiap personel itu kan harus diuji musikalitasnya gitu. Kalau di band-band indie di forum indie itu ya ketika mereka bikin lagu genjreng-genjreng diisi drum terus keyboard vokal, ya itu lagu mereka. Iya, selaras. Oke Mas, thank you ya Mas ya untuk waktunya. Sama-sama. Mas. Kita ngobrol lagi next time, lain waktu tentunya. Sama-sama. Kita undang lagi nanti di Talkshow Suara Rakyat. Kita akan ngobrol lagi tentunya lebih tajam lagi ya. Bagaimana perkembangan musik independen di Kota Solo dan sekitarnya tentunya. Dan pemirsa dari Surya Nusantara TV, terima kasih sekali untuk gabung Anda, dan mohon maaf jika apa yang kami sampaikan mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati Anda ya. Sampai jumpa kembali tentu saja di Talkshow Suara Rakyat di episode yang akan datang. Tentu saja kita selalu mengupas dan selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh dan tentu saja bisa menginspirasi Anda semua. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas ya. Sama-sama.